Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Saat tidur atau beristirahat di kasur, kita pasti merasa nyaman berbaring di atas kasur yang empuk. Nah, sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan spring bed untuk memperoleh kenyamanan saat tidur. Tahukah teman-teman, kenyamanan tersebut diperoleh dari getaran pegas di dalam spring bed yang dicampur dengan spons. Saat kita menaiki spring bed, maka pegas akan bergerak naik turun melewati titik setimbangnya. Dan dalam waktu tertentu, pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Nah, prinsip kerja pada pegas spring bed merupakan aplikasi getaran harmonik yang sangat dekat dengan kita. Jadi, di video kali ini kita akan belajar getaran harmonik sederhana. Tahukah teman-teman apa itu getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik benda menuju titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Jadi, getaran harmonik dihasilkan oleh gaya yang menyebabkan benda bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbang ya. Contoh getaran harmonik adalah getaran pada bandul atau ayunan dan getaran pada pegas. Terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Besarnya omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan satuannya meter, A amplitudo atau simpangan terjauh juga dalam meter, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T waktu satuannya sekon, theta sama dengan omega T tambah theta 0 adalah sudut fase. Theta 0 sudut fase awal, keduanya dalam satuan radian, F frekuensi satuannya Hz, dan T periode dalam sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt sama dengan d omega A cos omega T tambah theta 0 per dt. Sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega T tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Amax sama dengan min omega A kuadrat. A adalah percepatan dan Amax percepatan maksimum. Keduanya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Adapun hubungan kecepatan, amplitudo dan simpangan ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Dengan V adalah kecepatan getaran harmonik satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, A amplitudo dalam meter, dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Selanjutnya, kita mengetahui sudut fase, fase, dan beda fase dalam getaran.
Jika sebuah benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase. Berikut ini persamaan untuk menentukan sudut fase, dan beda fase getaran. Sudut fase dirumuskan dengan θ sama dengan omega t tambah θ0 sama dengan 2πft tambah θ0 sama dengan 2πt per t tambah θ0. Fase getaran dituliskan dalam persamaan V sama dengan θ per 2π sama dengan t per t tambah θ0 per 2π. Dan beda fase dirumuskan dengan delta V sama dengan V2 kurang V1. Delta V sama dengan T2 per T kurang T1 per T sama dengan delta T per T. Oke teman-teman, itulah persamaan-persamaan pada getaran harmonik. Selanjutnya, kita akan membahas getaran harmonik pada pegas dan bandul. Pertama, getaran harmonik pada pegas. Sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisinya semula. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisinya semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Fp merupakan gaya pemulih satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Karena F sama dengan 1 per T, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dengan M massa pegas dalam kilogram, T periode pegas satuannya sekon, dan F frekuensi pegas satuannya Hz. Berikutnya, getaran harmonik pada bandul. Besarnya gaya pemulih pada bandul dirumuskan dengan Fp sama dengan min mg sin θ. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa bandul dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan θ sudut simpangan. Periode pada bandul dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, dengan L panjang tali dalam meter. Benda yang